Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kepada ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang mukmin dan senantiasa mengikuti beliau sampai di akhir hayat. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan kitab Syarah Sahih Muslim. Masih dalam pembahasan bab yang ketiga, yaitu kitab yang ketiga, yaitu kitab Al-Haid. Bab yang ke-42, yaitu bab bayanu sifati mani rajul wal mar'ah wa anna al-walada makhluqun min ma'ihima. Itu bab yang menjelaskan tentang sifat air mani laki-laki dan perempuan, dan bahwasanya anak tercipta dari keduanya. Hadis yang ke-714 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari Thawban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsahu qala kuntu qa'iman inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a hibrun min ahbaril yahud faqala assalamu alayka ya Muhammad. Fadafa'tuhu daf'atan kana yusra'u minha. Faqala lima tadfa'uni? Faqultu ala taqulu ya Rasulullah. Faqala al-yahudi innama nad'uhu bismillahi sammahu bihi ahluhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ismi Muhammadun alladhi sammani bihi ahli. Faqala al-yahudi ji'tu as'aluka. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayanfa'uka syai'un in haddathtuka? Qala asma'u bi udunayya. Fanakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi udin ma'ah. Faqala sal. Faqala al-yahudi aina yakunu an-nas yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum fi dhulmati dunal jisr. Qala faman awwalun nasi ijazatan? Qala fuqara'ul muhajirin. Faqala al-yahudi fama tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannata? Qala ziyadatu kabidil nun. Qala fama ghidha'uhum ala ithriha? Qala yunharu lahum thawrul jannah alladhi kana yakulu min atrafiha. Qala fama syarabuhum alaihi? Qala min ainin fiha tusamma salsabila. Qala sadaqta. Qala wajitu as'aluka an syai'in la ya'lamuhu ahadun min ahli al-ardi illa nabiyyun aw rajulun aw rajulani. Qala yanfa'uka in haddathtuka? Qala asma'u bi udunayya. Qala jitu as'aluka anil walad. Qala ma'ur rajuli abyadu wa ma'ul mar'ati asfar. Fa iza istama'a fa'ala maniyur rajuli maniyal mar'ati adhkara bi idnillah. Wa idza ala maniyul mar'ati maniyar rajul anatha bi idnillah. Qala al-yahudi laqad sadaqta wa innaka la nabiyyun. Thumma sarafa wa dhahaba. Hadis ini diceritakan dari Thawban, salah seorang budak Rasulullah SAW, mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Beliau mengatakan bahwasanya dulu aku pernah berdiri di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang seorang alim dari Yahudi. Kemudian dia mengatakan, "Assalamualaikum ya Muhammad." Kemudian aku pun mendorong dia dengan dorongan yang kuat, hampir saja dia jatuh. Kemudian dia mengatakan, "Kenapa Anda mendorong saya atau memukul saya?" Maka aku mengatakan, kata Thauban, "Kenapa kamu tidak mengatakan ya Rasulullah?" Maka orang Yahudi itu mengatakan, "Sungguhnya aku memanggilnya dengan nama yang keluarganya memberi nama dengannya." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sungguhnya namaku Muhammad, yaitu nama yang keluargaku memberikan nama itu kepadaku." Kemudian orang Yahudi itu mengatakan, "Aku datang untuk bertanya kepada engkau." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Apakah bermanfaat bagimu sesuatu yang aku ceritakan atau yang aku akan sampaikan?" Maka orang Yahudi tadi mengatakan, "Aku mendengar dengan kedua telingaku." Kemudian pun Rasulullah SAW itu menggaris tanah dengan kayu kecil Kemudian seolah-olah orang sedang berpikir. Jadi ada kayu kecil, kemudian beliau menggaris seperti ini. Kemudian Nabi mengatakan, "Silakan bertanya." Kemudian orang Yahudi tadi mengatakan, "Aina yakunun nas yauma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was samawati." Ini bertanya kenapa? Di manakah manusia ketika bumi sudah diganti dengan bukan bumi yang sekarang dan langit? Di manakah manusia ketika bumi sudah diganti oleh Allah SWT, begitu juga langit pada hari kiamat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Hum fil zulmati dunal jisri aw jasri." Yaitu mereka berada di dalam kegelapan sebelum sirat. Manusia berada dalam kegelapan, yaitu di mahsyar sebelum melintasi sirat. Kemudian orang Yahudi tadi bertanya kembali, "Siapakah manusia yang pertama kali melewati sirat?" Maka Nabi SAW menjawab, "Yaitu fuqara muhajirin." Yang pertama kali melewati sirat adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Kemudian orang Yahudi tadi bertanya lagi, apakah hadiah yang diberikan kepada mereka ketika mereka masuk ke dalam surga? Maka Nabi mengatakan, yaitu hati dari ikan nun atau mirip dengan ikan paus, ikan yang sangat besar hatinya. Kemudian apakah makanan mereka setelah itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, disembelihkan bagi mereka kerbau surga yang mereka makan dari pinggirnya. Kemudian Yahudi tadi bertanya lagi, apakah minuman mereka? Kemudian Nabi SAW mengatakan, itu minuman mereka dari mata air yang disebut dengan salsabilah. Kemudian para Yahudi tadi mengatakan, "Shadaqta, benarlah engkau." Kemudian dia kembali mengatakan, "Aku datang untuk bertanya kepada engkau tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh seorang pun di muka bumi ini kecuali Nabi, atau satu atau dua orang saja yang tahu." Nabi kemudian mengatakan kembali, "Apakah bermanfaat bagimu kalau aku ceritakan kepadamu?" Yahudi tadi mengatakan kembali, "Aku mendengar dengan kedua telingaku." Kemudian Yahudi tadi mengatakan, "Aku bertanya kepada engkau tentang anak." Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguhnya air mani laki-laki itu yaitu putih atau bening, dan air mani perempuan itu asfar, yaitu kuningan. Ketika bercampur kedua air tersebut, kemudian ketika air mani laki-laki berada di atas air mani perempuan, maka anak yang akan tercipta laki-laki dengan izin Allah. Dan apabila air mani perempuan yang berada di atas mani laki-laki, maka
Yahudi tadi mengatakan, sungguh engkau benar dan sungguhnya engkau adalah seorang nabi. Kemudian dia pun pergi, dia meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu hadis yang disebutkan oleh Muslim dalam hal ini, di mana seorang Yahudi tadi bertanya datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang hal yang Nabi sampaikan di akhir hadis ini. Faqala Rasulullah SAW, laqad sa'alani hadza 'anil ladzi sa'alani anhu wa ma li ilmun bi syai'in minhu hatta atani Allah bihi. Nabi mengatakan, ketika orang Yahudi ini bertanya tentang hal-hal yang semuanya sifatnya ghaib, oleh pertanyaannya pertama tadi adalah bagaimana keadaan manusia ketika hari kiamat, kemudian apa makanan penduduk surga, apa minumannya, itu semua ghaib. Kemudian bagaimana terciptanya anak, semuanya ghaib. Karena Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang ini telah bertanya kepadaku tentang hal yang saya, kata Nabi, tidak mengetahui sedikit pun ilmu tentangnya, kecuali Allah SWT datang beritahu ya lewat malaikat. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui yang baik kecuali yang diberitahukan oleh Allah SWT. Ini hadis yang berkaitan dengan bagaimana sifat dari iman laki-laki dan perempuan. Dan semua yang disebutkan oleh Nabi SAW ini semuanya adalah wahyu dari Allah SWT. Karena Nabi SAW tidak mengetahui sedikit pun, baik itu tentang hari kiamat, bagaimana nanti setelah hari kiamat, bagaimana makanan yang di surga, bagaimana minumannya, bagaimana terciptanya anak, laki-laki ataupun perempuan. Semua yang disebutkan oleh Nabi SAW ini adalah wahyu dari Allah SWT. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab sifatul ghuslil janabah, yaitu sifat tentang sifat atau tata cara mandi junub. Hadis yang pertama dalam bab ini yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala min al-janabah yabda'u fa yaghsilu yadayhi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fa yaghsilu farjahu thumma yatawaddahu wudu'ahu lis-salah thumma ya'khudhu al-ma'a fa yadkhulu aw fa yudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri hatta idza ra'a an qad istabra'a hafana ala ra'sihi thalatha hafanat thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi. Bab selanjutnya yaitu bab yang ke-43 tentang sifatul ghuslil janabah, itu sifat tata cara mandi junub, mandi janabah. Hadis ini akan disebutkan oleh Imam Muslim beberapa hadis. Pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau menceritakan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW ketika mandi dari janabah, maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya. Kemudian beliau mengambil air dengan tangan kanannya, kemudian beliau membasuh dengan tangan kirinya kemaluannya. Kemudian beliau berwudu dengan wudu seperti itu salat. Kemudian beliau mengambil air, kemudian beliau memasukkan jari-jarinya atau meletakkan jari-jarinya ke rambutnya sampai beliau sudah merasa bahwasanya air itu sudah merata di kepalanya. Kemudian beliau menyiram kepalanya 3 kali siraman. Kemudian setelah itu beliau membasuh seluruh jasadnya, kemudian membasuh kedua kakinya. Riwayat selanjutnya yang dibawakan oleh Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha, dengan beliau mengatakan, kan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala min al-janabah bada'a fa ghasala yadayhi qabla ay yudkhila yadahu fi ina thumma tawadda'a mithla wudu'ihi lis-salat
Yaitu Aisyah menceritakan bahwasanya Nabi SAW ketika mandi junub memulai dengan membasuh kedua tangannya sebelum memasukkan kedua tangan tersebut ke dalam bejana. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudunya salat, Kemudian hadis selanjutnya yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan haddatsatni khalati Maimunah qalat adanaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuslahu min al-janabah fa ghasala kaffayhi marratayn aw thalathan thumma adkhala yadahu fil ina thumma afraga bihi ala farjihi wa ghasala bi shimalihi thumma daraba bi shimalihi al-ardha fadalakaha dalkan shadidan thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salat thumma afraga ala ra'sihi thalatha hafanat mithla kaffayhi thumma ghasala sa'ira jasadihi ثم تنهى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمندل فرده. Abdullah bin Abbas menceritakan, beliau mengatakan, telah menceritakan kepadaku bibiku yaitu Maimunah binti Harith adalah bibi Rasulullah, bibi dari Abdullah bin Abbas. Maimunah ini adalah istri Nabi SAW. Beliau mengatakan bahwasanya aku tak pernah memberikan kepada Nabi SAW air yang beliau gunakan untuk mandi janabah. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya 2 kali atau 3 kali. Kemudian beliau masukkan tangan tersebut ke dalam bejana. Kemudian beliau membasuh kemaluannya dengan tangan kirinya. Kemudian beliau memukulkan tangan kirinya ke tanah dengan memberikan dengan pukulan yang kuat. Kemudian Nabi SAW berwudu sebagaimana wudunya salat. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali siraman. Kemudian membasuh seluruh jasadnya. Kemudian beliau berdiri atau menjauh dari tempat berdirinya semula. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Kemudian aku, kata Maimunah, memberikan kepada Nabi SAW kain atau seperti handuk. Kemudian Nabi SAW menolaknya. Kemudian ya juga disebutkan hadis selanjutnya, riwayat selanjutnya itu juga dari Maimunah. Hadis dari Abdullah bin Abbas juga dari Maimunah dengan riwayat atau redaksi yang sama, sedikit perbedaan, di mana Nabi SAW disebutkan utiya bil mindil, diberikan kepada beliau mindil ataupun kain ataupun handuk. Falam yamassahu, beliau tidak memegangnya, tidak menyentuhnya. Kemudian beliau mengatakan waja'ala yaqul bil ma'i hakala, yakni yang fuduhu, yaitu Nabi SAW mengatakan seperti ini dilakukan, yaitu beliau tidak memakai handuk atau tidak melap badannya dengan handuk, tapi justru tidak beliau lakukan itu, tapi beliau seperti ini, apa namanya? Jadi air begini, bukan memercik, mengibaskan. Nabi SAW tidak ketika itu tidak menerima handuk. Maka ini dalam riwayat disebutkan oleh Imam Muslim tentang sifat mandi janabah ini. Ada 2 riwayat yang paling perlu diperhatikan. Itu pertama riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang kedua adalah riwayat Maimunah
Perbedaan di antara keduanya sebenarnya ya hampir sama sebenarnya riwayatnya. Dengan perbedaan dari dua riwayat ini, riwayat Aisyah dan riwayat Maimunah adalah berada dalam hal membasuh kaki ketika berwudu. Di mana dalam hadis Aisyah disebutkan Nabi SAW berwudu dengan wudu yang sempurna, sedangkan dalam riwayat Maimunah dikatakan beliau mengakhirkan membasuh kakinya. Di sini inti dari perbedaan dua riwayat ini. Tapi Imam Nawawi nantinya akan menyebutkan bahwasanya boleh dilakukan ini dan boleh juga tidak, walaupun beliau lebih menguatkan yaitu wudu dengan sempurna. Nah, di sini ya, kita lihat Imam Nawawi mengatakan pertama, ya di antara faedah dari riwayat-riwayat yang disebutkan ini adalah riwayat disebutkan oleh Aisyah dan juga riwayat yang disebutkan oleh Maimunah adalah sifat sempurna dalam mandi wajib. Itu di mana seorang memulainya dengan membasuh kedua tangan, tentunya sebelum tangan itu dimasukkan ke dalam bejana atau dalam cidukan dengan gayung ataupun bejana. Dibasuh terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu membasuh kemaluan, kemudian membasuh yang kemudian membasuh setelah membasuh kemaluan kemudian ya berwudu sebagaimana wudunya salat. Itu yang disebutkan dalam hadis Aisyah, berwudu sebagaimana wudunya salat Aisyah, kemudian baru membasuh kepala, setelah itu baru membasuh seluruh tubuh. Ini sifat mandi wajib yang sempurna. Jadi tentunya disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya itu adalah sifat yang sempurna tetapi tidak wajib. Sini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala bahwasanya tidak seorang pun di antara para ulama pertama mengatakan bahwasanya adalku itu memijit dalam wudu ataupun dalam mandi itu sifat wajib, tidak ada kecuali Imam Malik dan Al-Muzani. Seluruh ulama mengatakan bahwasanya itu adalah sunnah, itu memijit anggota tubuh ketika berwudu, memijit, ya, maka itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Kemudian juga tidak ada satupun juga yang mewajibkan wudu dalam mandi wajib kecuali Daud Al-Zahiri. Artinya berwudu dalam mandi wajib itu sunnah hukumnya menurut jumhur para ulama, sebagaimana disebutkan dalam riwayat tadi. Itu adalah sifat sempurna dalam mandi wajib, tapi itu tidak wajib, yaitu berwudu sebelum mandi. Wudu sebelum mandi itu menurut jumhur para ulama hukumnya adalah sunnah. Kalau seorang seandainya langsung membasahi tubuhnya, seluruh tubuhnya langsung, maka insya Allah sah dengan syarat dia berniat bahwasanya mandinya itu adalah untuk mandi janabah. Maka di sini yang paling utama adalah yang berniat bahwasanya seorang ketika dia mandi adalah niat untuk mengangkatkan hadas besar. Nah, kemudian juga seorang ketika dia sudah berwudu di awal mandi, sebelum mandi, maka cukup baginya wudu tersebut, ya, selama dia ketika mandi tidak menyentuh kemaluan apapun, tidak batal wudunya. Maka seorang ketika dia berwudu sebelum mandi wajib, cukup wudu itu, dan artinya tidak diulang.
sepakat para ulama tidak disunnahkan 2 kali wudu. Artinya kalau sedang wudu sebelum mandi wajib cukup. Ya, kecuali ketika mandi batal wudunya, ya, baik itu dengan mengeluarkan hadas ataupun dengan menyentuh kemaluan secara langsung. Makanya sifat mandi wajib adalah dibasuh kemaluan terlebih dahulu baru berwudu. Kemudian juga tentang yang kita sebutkan tadi, bahwasanya yang berkaitan dengan membasuh kedua kaki. Ini yang terjadi perbedaan riwayat antara hadis Maimunah dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala. Maka Imam Nawawi mengatakan bahwasanya secara zahir riwayat disebutkan dalam hadis Aisyah itu menyebutkan bahwasanya Nabi berwudu dengan sempurna. Artinya sempurna membasuh kaki juga. Sedangkan dalam hadis Maimunah Nabi mengakhirkan membasuh kedua kaki. Sebagian lagi para ulama mengatakan bahwasanya Imam Nawawi di sini menyebutkan bahwasanya Nabi mengakhirkan dalam hadis Maimunah membasuh kedua kakinya karena tentunya tempat mandi kita dengan orang dahulu berbeda. Dahulu mereka berdiri di tanah dan sebagainya, maka ketika membasuh kaki, maka ketika mandi maka akan kotor lagi kakinya dengan tanah ataupun yang lain, maka diakhirkan. Maka oleh karena itu ya Imam Nawawi mengatakan ya secara zahirnya yaitu Nabi SAW menyempurnakan membasuh kedua kakinya. Ya, dan boleh juga diakhirkan ya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Maimunah. Ataupun 2 kali, artinya dia membasuh kakinya, disempurnakan wudunya, kemudian baru setelah itu dibasuh kaki kembali supaya kakinya bersih. Ini tentunya ya, kalau memang itu dibutuhkan. Kemudian tentang tidak memakai handuk ya, atau pengering, tadi disebutkan bahwasanya Nabi SAW diberikan oleh Maimunah mintil atau kain, kemudian Nabi menolaknya. Dalam riwayat disebutkan Nabi tidak menyentuhnya. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya pendapat yang terpilih adalah bahwasanya boleh memakai handuk itu, boleh artinya memakai pengering, boleh dipakai, boleh juga tidak, boleh memakai handuk pengering, boleh juga tidak. Ini pendapat yang lebih tengah, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi. Walaupun sebagiannya mengatakan bahwasanya itu disunahkan, ya, tapi Imam Nawawi di sini menyebutkan bahwasanya hal ini tidak ada perbedaan, artinya tidak ada masalah. Boleh seorang memakai, boleh juga tidak, karena ketika seorang mengatakan itu disunahkan, itu perlu dalil yang lebih jelas. Allah Ta'ala alam. Ini yang berkaitan dengan sifat mandi wajib yang disebutkan oleh Imam Muslim di beberapa riwayat, riwayat Aisyah dan juga riwayat dari Maimunah, di mana kesimpulannya adalah seorang ketika mandi wajib dimulai dengan basuh kedua tangannya, kemudian basuh kemaluannya, kemudian dia wudu sebagaimana wudhu sholat, kemudian membasuh kepalanya lebih dahulu dan menyiramnya 3 kali, kemudian membasuh seluruh tubuhnya. Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.